Selamat pagi buat siswa kami kelas 10 OTKP. Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran di hari ini, walaupun masih dalam suasana daring. Sebelum kita belajar, silahkan kamu berdoa menurut keyakinan kamu masing-masing dan mendoakan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Nah, materi kita di hari ini adalah penanganan surat masuk sistem kartu kendali setelah sebelumnya kita membahas mengenai penanganan surat masuk sistem buku agenda. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah 1. Mengidentifikasi pengertian kartu kendali. Yang kedua, menerapkan penanganan surat masuk dengan sistem kartu kendali. Penanganan surat sistem kartu kendali merupakan sistem pola baru, di mana sistem ini dikembangkan sejak tahun 1972 sebagai hasil penelitian yang diciptakan Arsip Nasional RI atau ANRI bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Sistem ini banyak diterapkan di instansi pemerintahan yang volume kegiatan persuratannya sangat banyak. Jadi biasanya di instansi swasta ini jarang digunakan, ya. Nah, apakah pengertian kartu kendali? Kartu kendali adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat yang sifatnya penting, sehingga bila surat diperlukan dapat dengan mudah ditemukan kembali. Lembar kartu kendali terdiri atas 3 warna, yaitu lembar pertama berwarna putih, lembar kedua berwarna kuning, dan lembar ketiga berwarna merah. Lembar pertama atau KK yang putih itu adalah untuk petugas bagian pengarah sebagai alat kontrol. Sedangkan KK kedua yaitu berwarna kuning adalah sebagai pengganti arsip. Yang ketiga adalah KK berwarna merah adalah untuk pengolah surat disertakan dengan surat. Apakah fungsi kartu kendali? Yang pertama, alat pengendali surat masuk dan keluar. Yang kedua, alat pelacak surat. Yang ketiga, arsip pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses sebagai pengganti buku agenda dan buku ekspedisi. Apakah keuntungan menggunakan kartu kendali? Pertama, lebih efisien dibanding buku agenda. Dapat membedakan sifat surat, apakah penting, biasa, atau rahasia. Menghilangkan pencatatan berulang. Mudah melacak lokasi surat yang diproses, memudahkan penyusunan arsip, dan memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip. Nah, tadi kita katakan bahwa kartu kendali digunakan untuk memproses surat-surat yang penting. Ciri-ciri surat penting adalah sebagai berikut. Jika surat tersebut hilang atau terlambat akan mengakibatkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan sebab tidak dapat diganti dengan surat tembusan atau surat lainnya. Surat tersebut mempunyai proses lanjutan yang segera harus dilaksanakan. Dan informasi yang terkandung dalam surat tersebut tidak terdapat dalam surat lain. Sehingga kalau informasi tidak diketahui oleh pimpinan atau unit pengolah akan menimbulkan kesulitan. Kita masuki tentang prosedur surat masuk penting sistem kartu kendali. Yang pertama adalah bagian penerimaan surat. Tugasnya adalah yang pertama, menerima surat masuk dari instansi lain dan menandatangani surat pengantarnya serta membubuhkan cap tanggal pada sampul surat. Kedua, menyortir surat masuk tersebut berdasarkan tanda yang terdapat pada sampul antara lain apakah surat kilat, surat segera, atau surat pribadi, surat salah alamat, dan surat rahasia. Yang selanjutnya menyerahkan surat tersebut ke pencatat surat. Lalu menerima surat keluar dari instansi sendiri untuk dikirimkan melalui pos atau kurir. Yang selanjutnya adalah bagian pencatatan surat. Tugasnya yaitu mencatat surat penting menggunakan kartu kendali, surat biasa dengan lembar pengantar surat biasa, surat rahasia menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Selanjutnya menentukan kode klarifikasi dan indeks surat, serta unit pengolah pada kartu kendali. Lalu mengambil kartu kendali pertama atau KK pertama sebagai pengganti buku agenda, kemudian KK pertama diserahkan ke penata arsip. Lalu menyatukan KK kedua dan KK ketiga serta surat dengan penjepit kertas dan mengarahkannya ke bagian pengarah surat.
Ini adalah gambar daripada kartu kendali. Ada kolom indeks, itu diisi dengan halnya juga. Lalu isi ringkas juga adalah isi hal. Tanggal dan nomor urut adalah tanggal kita mengurus kartu kendali. Lalu ada MK, itu adalah apakah surat masuk atau keluar. Lalu kodenya. Lampiran diisi sesuai dengan suratnya, apakah ada lampiran atau tidak. Lalu tanggal surat dan nomor surat ini adalah langsung kita isi sesuai dengan surat masuk. Lalu kolom dari ini adalah berasal dari surat mana, atau berasal dari surat PT mana atau perusahaan mana. Nah, lanjutnya adalah kolom pengolah, apakah surat tersebut diolah oleh bagian mana, lalu catatan jika perlu diisi, dan kolom paraf. Paraf ini berbeda-beda untuk kakak pertama, kedua, dan ketiga, sesuai dengan bagian mana yang akan mengurus surat tersebut. Lalu yang ketiga adalah bagian pengarahan surat. Tugasnya adalah menerima surat yang telah dilampiri kakak 2 dan 3 serta memaraf kakak 3 sebagai bukti surat sudah diterima. Yang kedua, menentukan arah surat kepada siapa atau unit mana surat tersebut diteruskan. Lalu yang ketiga, mengisi kolom indeks, kode, dan pengolah pada kartu kendali. Keempat, mengambil kartu kendali kedua dan disimpan di kotak kartu kendali yang berfungsi sebagai alat pengendali surat, dan setelah setahun surat dijilid. Meneruskan surat beserta KK3 kepada unit pengolah atau unit kerja. Menerima surat yang sudah selesai diproses oleh unit pengolah dan menukar KK2 dengan KK3. Menyerahkan surat yang sudah selesai diproses ke penata arsip atau arsiparis dan menukar KK3 dengan KK1. Nah, selanjutnya adalah tata usaha unit pengolah. Tugasnya menerima surat dan KK3 serta memarapnya sebagai tanda bukti bahwa surat sudah diterima. Membuat 2 lembar disposisi, kemudian melampirkan surat beserta lembar disposisi 1 dan 2 serta KK3 untuk disampaikan kepada pimpinan unit pengolah. Menerima kembali surat KK3 dan lembar disposisi 1 dan 2 yang telah diisi oleh pimpinan unit pengolah. Menyimpan KK3 dan meneruskan surat berikut dengan lembar disposisi kepada pelaksana sesuai instruksi yang ada di disposisi. Surat asli dan lembar disposisi 2 disimpan sementara di unit pengolah, sedangkan salinan surat dan lembar disposisi 1 diteruskan ke pelaksana surat. Menerima surat dan lembar disposisi 1 kembali dari pelaksana jika surat tersebut sudah selesai diproses untuk kemudian disimpan beberapa lama. Jika surat tersebut sudah menurun nilai gunanya atau inaktif, maka surat tersebut berikut KK3 diserahkan kepada penata arsip dan ditukar dengan kartu kendali 2 dan sebagai bukti bahwa surat disimpan di unit kearsipan oleh penata arsip. Selanjutnya adalah pimpinan unit pengolah. Tugasnya yaitu menerima surat dan KK3 dan LD atau lembar disposisi 1 dan 2 dari tata usaha unit pengolah. Kemudian mengisi lembar disposisi 1 dan 2 untuk menindaklanjuti surat yang masuk. Kemudian menyerahkan kembali surat beserta KK3 dan LD 1 dan 2 atau lembar disposisi 1 dan 2 kepada tata usaha unit pengolah. Yang keenam adalah bagian pelaksana atau pengolah surat. Tugasnya yaitu menerima surat berikut lembar disposisi 1 pimpinan dari tata usaha unit pengolah. Melaksanakan instruksi pimpinan yang ditulis di lembar disposisi. Menyerahkan surat dan lembar disposisi 1 kepada tata usaha unit pengolah jika surat sudah selesai diproses. Yang selanjutnya adalah bagian penyimpanan atau penataan arsip. Tugasnya yaitu menerima KK1 yang telah diparaf tata usaha unit pengolah dan disimpan di kotak kartu kendali sebagai bukti bahwa surat sudah selesai diproses di unit pengolah. Selanjutnya menerima surat yang sudah selesai diproses oleh unit pengolah dan menukar KK1 dengan KK3. Lalu menyimpan surat dengan menggunakan sistem tertentu. Nah, dengan demikian proses pembelajaran kita mengenai penanganan surat masuk dengan sistem kartu kendali sudah selesai. Silahkan kamu mengulang kembali materi yang telah Ibu berikan dan mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan juga. Silahkan kamu menjaga kesehatan dan terima kasih. Selamat belajar.